Nama juga akidah salaf. Akidah salaf itu akidah yang disembahkan kepada salaf, dan ini adalah nama yang istimewa. Oleh karena tidak semua orang berani menisbahkan dirinya dengan berakidah salaf karena ada konsekuensinya. Ya. Kita mengatakan akidah salaf, kita punya konsekuensi. Harus kita buktikan bahwasanya akidah yang kita sedang junjung tinggi adalah akidah para salaf. Di depan saya banyak sekali buku, sebenarnya buku saya masih sedikit ya. Ini semua buku-buku semuanya ditulis sebelum Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dari abad ke-3 sampai abad ke-5 ya. Semuanya menjelaskan tentang bahwasanya Allah di langit. Saya tidak ada waktu, suatu saat saya akan bacakan satu persatu, tapi yang pertama adalah Kitabus Sunnah karya Ibnu Abi Asim yang wafat pada tahun 287 Hijriah. Kemudian juga Kitabus Sunnah Warad al-Jahmiyah karya Abu Abdurrahman Abdullah bin Imam Ahmad bin Hanbal, putranya Ahmad bin Hanbal yang wafat pada tahun 290 Hijriah, yang dia menukil perkataan Imam Ahmad tentang Allah di atas. Kemudian Ibnu Khuzaimah, seorang ulama Syafi'iyah ya, yang wafat pada tahun 311 Hijriah, juga dalam kitabnya Kitabut Tauhid ya, juga menjelaskan Allah di atas. Kemudian ini ada manzumah kumpulan para ulama ya sampai abad sampai abad ke-8 ya, yang menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah, di antaranya menukil tentang Allah di atas, di antaranya karya Ibnu Abi Dawud dalam Haiyahnya. Ya, kemudian juga kitab ditulis oleh Abu Bakar Al-Ajurri yang wafat pada 360 Hijriah dalam kitab Syariah. Dia juga membuat bab tentang bahwasanya Allah di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan bahagia ini kita akan mengadakan komparasi perbandingan antara akidah masyarakat tentang di mana Allah. Akidah Salafi yang mengatakan Allah di atas langit, kita bandingkan dengan akidah Jahmiyah yang mengatakan Allah di mana-mana. Akidah Asy'ariyah Mutaakhirin atau Mu'tazilah dan Mu'tazilah yang mengatakan Allah tidak di atas, tidak juga di bawah, tidak boleh ditunjuk. Akidah Wahdatul Wujud yang mengatakan Allah bersatu dengan makhluknya. Kita akan mengkomparasi secara argumentasi, ditinjau dari sisi dalil, kemudian ditinjau siapa pendahulunya, bagaimana sesuai dengan logika atau tidak, dan bagaimana sesuai dengan fitrah manusia atau tidak. Kita mulai dari akidah Salafi. Akidah Allah di atas langit, dalilnya sangat banyak, ratusan dalil, bahkan semula mengatakan bal alfani 2000 dalil, ditinjau dari berbagai macam sisi pendalilan, seperti bahwasanya Al-Quran turun dari Allah, yang namanya turun dari atas ke bawah, bahwasanya malaikat juga turun dari perintah Allah ke bawah, malaikat melapor ke atas, melapor kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menerima syariat salat naik ke atas ya, dalam kisah Al-Mi'raj, sampai begitu dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Allah, sampai seorang sahabat bertanya, "Hal ra'aita rabbak?" Ya Rasulullah, apakah kau melihat Rabbmu? Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Nurun anna arahu." Ya. Ada cahaya yang menghalangi, bagaimana aku bisa melihatnya? Menunjukkan Nabi sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah tidak di atas, Nabi akan mengatakan, "Emang yang bilang saya ketemu Allah siapa?" Gampang, ya. Tapi Nabi membenarkan pertanyaan tersebut, Nabi tidak menyalahkan pertanyaan tersebut, dan Nabi mengatakan, "Aku tidak bisa melihatnya karena ada cahaya yang menghalangi." Kemudian terlalu banyak dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdoa mengangkat kedua tangan ke arah langit, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk Allah, "Allahumma syhad." Allah Nabi tunjuk ke atas, kemudian tunjukkan kepada para sahabat, ya. Kemudian di antara dalil bahwasanya hadis begitu banyak bahwasanya Allah turun ke langit dunia ya, namanya turun dari atas ke bawah untuk menerima permohonan hamba-hambanya di sepertiga malam yang terakhir. Di antara dalil tentang ketinggian Allah bahwasanya pada hari kiamat kelak penghuni surga akan melihat Allah seperti melihat rembulan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innakum tarawna rabbakum ayanan kama tarawna al-qamara lailatal badr." Sungguh kalian akan melihat Allah pada hari kiamat kelak dengan mata kalian, sebagaimana kalian melihat apa? Rembulan. Ya, ingat, cara melihat disamakan oleh Allah, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini tentu dalil sangat banyak, hanya secuil yang saya sebutkan, perlu pembahasan pengajian tersendiri tentang dalil Allah di atas langit. Namun saya ingin tutup dengan perkataan Ibnu Rushd rahimahullah yang mengatakan bahwasanya syariat dibangun di atas dasar Allah di atas. Ya, kenapa? Karena syariat dibangun di atas Al-Qur'an turun dari Allah Subhanahu wa taala. Amalan naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi menerima syariat, salat di atas. Kemudian malaikat melapor kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu dengan ke atas. Jika semua ini ternyata tidak benar, hanyalah kiasan, hanyalah majas, hanyalah dongeng belaka, kenapa Nabi tidak pernah beri isyarat meskipun sekali? Apakah dengan ratusan dalil seperti Nabi ternyata sedang menipu umatnya? Bahkan Nabi mengarahkan tangan ke langit, bahkan Nabi menunjuk dari langit ke bawah. Tentu seorang hendaknya berpikir tentang hal ini. Baik, kita berbicara tentang pendahulu akidah Allah di atas langit. Tentunya Nabi SAW dengan ratusan dalilnya, para sahabat, para tabi'in, para ulama salaf. Adapun siapa pendahulu Salafi yang mengatakan Allah di atas langit? Namanya juga akidah salaf. Akidah salaf itu akidah yang disembahkan kepada salaf, dan ini adalah nama yang istimewa. Oleh karena tidak semua orang berani menisbahkan dirinya dengan berakidah salaf karena ada konsekuensinya. Ya.
Kita mengatakan akidah salaf, kita punya konsekuensi. Harus kita buktikan bahwasanya akidah yang kita sedang junjung tinggi adalah akidah para salaf. Di depan saya banyak sekali buku. Sebenarnya buku saya masih sedikit ya. Ini semua buku-buku semuanya ditulis sebelum Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dari abad ketiga sampai abad kelima ya. Semuanya menjelaskan tentang bahwasanya Allah di langit. Saya tidak ada waktu, suatu saat saya akan bacakan satu persatu. Tapi yang pertama adalah Kitabus Sunnah karya Ibnu Abi Asim yang wafat pada tahun 287 Hijriah. Kemudian juga Kitabus Sunnah Warad al-Jahmiyah karya Abu Abdurrahman Abdullah bin Imam Ahmad bin Hanbal, putranya Ahmad bin Hanbal yang wafat pada tahun 290 Hijriah, yang dia menukil perkataan Imam Ahmad tentang Allah di atas. Kemudian Ibnu Khuzaimah, seorang ulama Syafi'iyah ya, yang wafat pada tahun 311 Hijriah, juga dalam kitabnya Kitabut Tauhid ya, juga menjelaskan Allah di atas. Kemudian ini ada manzumah kumpulan para ulama ya sampai abad sekitar abad sampai abad ke-8 ya, yang menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah, di antaranya menukil tentang Allah di atas, di antaranya karya Ibnu Abi Daud dalam Haiyahnya. Ya, kemudian juga kitab ditulis oleh Abu Bakar Al-Ajurri yang wafat pada 360 Hijriah dalam kitab Syariah. Dia juga membuat bab tentang bahwasanya Allah di atas. Kita tidak ada waktu untuk membacanya ya. Kemudian Al-Ibanah ya, karya Ibnu Battah Al-Ubkuri ya, yang wafat pada tahun 387 Hijriah. Ini juga menjelaskan tentang Allah di atas. Kemudian kitab Ushulus Sunnah ya, karya Ibnu Abi Zamainain yang wafat pada tahun 399 Hijriah, yang juga dalam bab sini menjelaskan Allah di atas. Kemudian Al-Lalikai ya, dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah yang wafat pada tahun 418 Hijriah, yang juga menukil 418 Hijriah, yang juga menukil ulama salaf, di antaranya mereka menukil tentang ijma' bahwasanya Allah di atas. Kemudian yang terakhir yang sempat ada di maktabah saya, tentunya buku masih banyak ya. Ini sebagian saja. Aqidatus Salaf Ashabil Hadis, ya, akidahnya para salaf Ashabul Hadis, karya As-Sabuni yang wafat pada tahun 449 Hijriah. Di sini juga menukil ijma' bahwasanya Allah berada di atas. Kemudian juga saya nukil dalam risalah saya ya, risalah tesis magister yang sudah diterjemahkan, insyaallah diterbitkan, tentang penukilan ijma' bahwasanya Allah di atas. Di antara yang menukil ijma' bahwasanya Allah di atas adalah Al-Auza'i. Jadi bukan cuma para ulama yang mengatakan Allah di atas, bahkan mereka menukil ijma'. Yang menukil ijma' juga banyak, di antaranya Al-Auza'i yang wafat pada 157 Hijriah. Kemudian juga Ali bin al-Madini menukil ijma' yang wafat pada tahun 234 Hijriah. Kemudian Qutaibah bin Sa'id yang wafat pada tahun 240 Hijriah juga menukil ijma'. Kemudian Abu Zur'a Ar-Razi yang wafat pada tahun 264 Hijriah. Lihat, ini abad ketiga. Juga menukil ijma' Allah di atas. Ijma' ulama, sepakat ulama Allah di atas. Ibnu Qutaibah yang juga wafat pada tahun 276 Hijriah, ini juga menukil tentang ijma' tentang Allah di atas. Abu Hatim Ar-Razi ya, wafat 277 Hijriah, juga menukil ijma' bahwasanya Allah di atas. Utsman bin Said Ad-Darimi wafat 280 Hijriah, juga menukil ijma'. Zakaria As-Saji wafat 307 Hijriah, juga menukil ijma' ulama bahwasanya Allah berada di atas. Ibnu Khuzaimah tadi sudah kita bawakan bukunya, 311 Hijriah, juga menukil ijma'. Kemudian Abu Hasan Asy'ari dalam kitabnya Risalah ila Ahli Tsaghar juga menukil bahwasanya ijma' Allah berada di atas langit. Ibnu Battah tadi sudah kita sebutkan, kita bawakan bukunya, wafat pada tahun 387 Hijriah, menukil ijma' bahwasanya Allah berada di atas. Abu Umar At-Talamanki wafat 429 Hijriah, juga menukil ijma' bahwasanya Allah di atas. Abu Nuaim wafat 430 Hijriah, juga menukil bahwasanya ijma' Allah berada di atas. Abu Nasr As-Sijzi 444 Hijriah, juga menukil bahwasanya Allah berada di atas, ijma' ulama. Kemudian Abu Utsman As-Sabuni terakhir yang tadi kita sebutkan ya, bahwasanya yang Allah, dia juga menukil 449 Hijriah wafatnya, menukil bahwasanya ijma' Allah di atas. Kemudian Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Tamhid juga menukil bahwasanya Allah berada di atas, yang wafat pada tahun 463 Hijriah. Jadi maksud saya, bukan cuma ulama yang mengatakan sekedar nama-nama ulama, bahkan mereka menukil ijma'. Lebih mudah untuk mengetahui siapa yang mengatakan Allah berada di atas langit, mudah. Ini saya nukilkan dua buku yang sangat indah. Yang pertama karya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, judulnya Ijtima' al-Juyus al-Islamiyah ala Hirab al-Mu'attilah ala Harabil Mu'attilah wal Jahmiyah, yaitu kumpulan pasukan Islam dalam memerangi Mu'attilah dan Jahmiyah. Judulnya cukup mengerikan. Kenapa? Karena maksud beliau menulis buku ini bahwasanya akidah Mu'attilah dan akidah Jahmiyah itu diperangi oleh kaum muslimin seluruhnya. Makanya dalam buku ini beliau menukil para ulama yang sangat banyak yang menunjukkan tentang
Allah berada di atas. Ya. Beliau nukil dari perkataan para sahabat. Ya. Kalau ada waktu saya akan nukil semuanya, tapi kita nggak ada waktu. Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhum, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Aisyah radhiyallahu taala anha, Zainab bintu Jahsyin radhiyallahu taala anha, Abu Umamah radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian juga beliau nukil perkataan tabi'in, perkataan Masruq, Ikrimah, Qatadah, Sulaiman At-Taimi, Ka'ab Al-Ahbar, perkataan Muqatil, Ad-Dhahhak. Ya. Kemudian Hasan Al-Basri, Malik bin Dinar. Kemudian Rabi'ah bin Abdurrahman, Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, gurunya Malik bin Anas. Kemudian Abdullah bin Qawwa. Kemudian beliau menukil juga perkataan tabi'in. Ya, seperti Ibnu Mubarak, Al-Auza'i, Hamad bin Zaid, Sufyan Ats-Tsauri, kemudian Wahab bin Jarir dan ulama-ulama yang lainnya. Jadi tadi Ibnu Qayyim menyebutkan 9 nama sahabat, kemudian tabi'in ada 12 tabi'in dan tabi'ut tabi'in ada sekitar 5 tabi'ut tabi'in. Ya. Ibnu Qayyim perlu kita lanjutkan lagi dengan buku yang kedua, karya Al-Imam Adz-Dzahabi, ulama besar mazhab Syafi'i, ma'ruf ahli hadis. Kemudian juga dia adalah ahli tarikh, ya, punya Syiar A'lam Nubala, punya Tarikhul Islam dan punya kutub-kutub rijal hadis. Ma'ruf di kalangan ulama Syafi'iyah. Beliau menulis buku judulnya Al-Ulu lil Aliyil Azim. Dia punya buku dua, Al-Ulu lil Azim dan juga tentang Kitabul Arsy, tentang Arsy. Ya, pada kesempatan ini saya akan perlihatkan tentang buku judulnya Al-Ulu, maha ketinggian bagi Allah yang maha tinggi dan maha agung. Buku ini dicetak 2 jilid dan menukil sekitar 150 ulama, ya, yang menjelaskan bahwasanya Allah berada di atas langit, ya. Setelah kita membaca perkataan Ibnu Qayyim tentang para ulama, kita bisa melanjutkan dengan kitab yang ditulis oleh Imam Dzahabi ini yang menukil dari perkataan para a'imah al-arba'ah, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, terus para ulama sampai pada abad yang ke-6 kalau tidak salah, ya. Yang saya hitung sekitar 150 ulama. Kalau saya mau sebut satu persatu tentu sangat banyak. 150 ulama yang semua mengatakan bahwasanya Allah berada di atas. Oleh karenanya inilah akidah salaf tentang Allah berada di atas. Barang siapa yang mengatakan mereka adalah mujassimah, sesat dan yang lainnya, silakan menyesatkan semua ulama. Ini termasuk para sahabat, bahkan sesatkan sekalian Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sesatkan sekalian Al-Qur'an yang ternyata isinya hanyalah kiasan-kiasan membuat orang bingung bilang Allah di atas arsy, ternyata tidak di atas arsy, yang akhirnya membingungkan manusia, ya. Secara logika pendapat bahwasanya Allah di atas langit sangat logis, ya. Kenapa? Karena kita tahu Allah Maha Besar, langit kecil, alam semesta kecil, dan mereka semua alam semesta dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang ketika menolak Allah di atas langit, mereka menyangka bahwasanya Allah membutuhkan tempat. Ini logika yang salah, ya. Kecuali kalau Allah kecil, makhluk besar sehingga langit luas, Allah kecil, itu baru mungkin kita bilang Allah butuh langit, sementara langit dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula." Ya, Allah memegang langit dan bumi, ya. Allah menahan langit yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya Allah mengatakan wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Sungguhnya langit dan bumi, ya, tidak memberatkan Allah untuk menjaga langit dan bumi, dan Allah Maha tinggi dan Maha agung, ya. Tapi kita masuk pada Jahmiyah yang mengatakan Allah di mana-mana. Apakah mereka punya dalil? Mereka punya dalil, tapi mereka salah paham seperti firman Allah, wa huwa ma'akum ainama kuntum, atau wa huwa ma'ahum ainama kanu. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Ini semua ayat kalau kita perhatikan Allah berbicara tentang sifatul ilm. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Ya. Thumma yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah. Innallaha bikulli syai'in alim, ya. Allah mengatakan dalam ayat ini, tidakkah kau lihat bahwasanya Allah Maha mengetahui semua yang di langit dan di bumi. Tidak ada 3 orang berbicara-bicara, berbisik-bisik kecuali Allah yang keempat. Tidak ada 5 yang berbisik-bisik kecuali Allah yang keenam. Tidak lebih sedikit, tidak lebih banyak kecuali Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Allah akan mengabarkan atas perbuatan mereka pada hari kiamat. Innallaha bikulli syai'in alim. Sungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Lihat ayat ini, kata Imam Ahmad, Allah buka dengan sifat ilmu dan Allah tutup dengan sifat ilmu. Jadi maksudnya di mana-mana adalah ilmu Allah. Ya, ilmu Allah, bukan zatnya, ya. Demikian juga mereka bilang firman Allah, wa huwallahu fis sama'i ilahun fil ardi ilahun wa huwa hakimun alim. Dialah Allah di langit, dia Allah di bumi, yang padahal di sini yang maksudnya huwallahu fis sama'i ilahun. Dialah Allah di langit disembah, wa fil ardi ilahun, dan Allah juga di bumi disembah, dan dia hakimun alim, ya. Jadi bukan maksudnya Allah di langit sekaligus di bumi dan di mana-mana. Ini butuh kepada tafsir
para salaf. Siapa salaf mereka? Salafnya adalah Jahm bin Safwan. Sebagaimana dibantah oleh Imam Ahmad, dibantah oleh para ulama bahwasanya yang mengatakan Allah di mana-mana, di antaranya adalah pendapat Jahmiyah. Pendapat Jahmiyah. Terus, apakah logis? Sangat tidak logis. Ya. Kalau Allah di mana-mana, berarti Allah di tempat sampah, Allah di neraka, Allah di mulut babi, Allah di toilet, ya. Sebut di mana-mana, ya. Allah di rumah saya, Allah di rumah kamu, Allah dalam kulkas, di mana-mana. Kelaziman daripada Allah di mana-mana seperti ini. Dan di antara kita tahu batilnya suatu pendapat adalah dengan menunjukkan kelazimannya. Jika kelazimannya batil, maka menunjukkan pendapat tersebut adalah batil. Baik. Kita berpindah pada pendapat berikutnya, Asy'ariyah mutaakhirin dan juga Mu'tazilah. Kenapa saya bilang Asy'ariyah belakangan? Karena Asy'ariyah mutaqaddimun, Asy'ariyah terdahulu, mereka menetapkan Allah di atas seperti Al-Baihaqi, Al-Baqillani, Ibnu Fawraq, ya, Abul Hasan Al-Asy'ari, pendirinya sendiri, ya. Mereka meyakini Allah di atas. Ini datang orang belakangan. Yang mulai dari Razi, ya, dan seterusnya, yang diikuti oleh sebagian ustaz-ustaz kita di zaman sekarang ini, mereka mengikuti Asy'ariyah mutaakhirin. Dan ini pendapat Mu'tazilah. Apa? Kata mereka Allah tidak di atas, tidak juga di bawah, tidak boleh ditunjuk, ya. Baik. Siapa salafnya? Kita ingin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Dalam ceramahnya, Ustadz Firanda Andirja membahas perbandingan antara akidah salaf yang menyatakan bahwa Allah berada di atas langit dengan akidah kelompok lain seperti Mu'tazilah, Jahmiyah, dan Ahlul Wahdatul Wujud yang memiliki pandangan berbeda. Ia menekankan bahwa akidah salaf didukung oleh banyak dalil dari Al-Quran dan hadis, serta ijma para ulama terdahulu. Ustadz Firanda mengutip berbagai dalil, termasuk kisah Isra Miraj, doa Nabi Muhammad yang mengangkat tangan ke langit, dan hadis tentang melihat Allah di surga. Ia juga menyebutkan karya-karya para ulama salaf yang memperkuat pendapat bahwa Allah berada di atas langit. Menurutnya, keyakinan bahwa Allah tidak berada di atas atau di mana-mana, seperti yang diyakini oleh Mu'tazilah dan mutaakhirin Asy'ariyah, tidak sesuai dengan logika dan dalil syar'i. Ustadz Firanda juga mengkritik pemahaman yang salah tentang sifat Allah, seperti menempatkan Allah di mana-mana, yang bertentangan dengan pemahaman salaf dan dalil yang ada. Ustadz Firanda Andirja menekankan pentingnya memahami akidah bahwa Allah berada di atas arsy, sesuai dengan Al-Quran dan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ia mengkritik pandangan Mu'tazilah dan Jahmiyah yang menafsirkan sifat Allah secara berbeda, serta menganggapnya tidak sesuai dengan dalil dan logika. Ustadz Firanda juga menolak ajaran Wahdatul Wujud yang menyatakan Allah bersatu dengan makhluk. Beliau mengajak umat Islam untuk mengikuti akidah salaf yang berdasarkan dalil, logis, dan sesuai dengan fitrah manusia. Demikian video yang kita dapat bagikan kali ini. Semoga bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.